Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini bisa bertemu dalam majelis yang mudah-mudahan mubarak indallah, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang hadir di majelis ini kecuali ketika pulang semakin bertambah iman dan takwanya, bertambah rezeki dan keberkahannya, bertambah usia yang menghantarkan kehidupan yang lebih berkah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang insyaallah pinten hari malih Ramadan ini. 20 enggak sampai nggih, kurang lebih 20 hari. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, menemui Ramadan dengan sehat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling hebat, paling sempurna di antara Ramadan-Ramadan yang kita lalui di tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam mari senantiasa jamaah sekalian kita panjatkan kehadirat Allah untuk putu hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sering atau pernah kita dengar sebuah kisah yang banyak dibawakan oleh para ustadz dan kiai kita, yakni kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bahkan kisahnya ini diabadikan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat An-Nisa, surat Luqman, ayat 15 Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini kisah seorang pemuda di zaman awal-awal dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang pemuda yang luar biasa terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dengan sebuah cerita yang juga fenomenal. Jadi ayat ini berkaitan dengan ibunda beliau yang memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali murtad, ya, untuk kembali kafir, keluar dari ajaran tauhid, ya, diajak untuk murtad, kembali menyembah Manat, Hubal, Lata, Uzza gitu. Nah, lalu kemudian dikisahkan di ayat ini, melengkapi kisah di ayat ini ada banyak hadis yang bercerita tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Di antara riwayat menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu sama ibunda beliau itu di ultimatum. Di ultimatum, kalau bahasa di pesona asri napa niku? Istilah anak-anak muda ditanting, ya, ditanting. Nah, yang menarik itu diawali dengan sebuah ungkapan kepada anaknya ini, bukankah Allah itu memerintahkan engkau sebagai anak berbakti kepada orang tua? Lalu kemudian setelah menyampaikan itu di ultimatum, dia diminta untuk murtad, ya. Aku ajak engkau untuk kembali ke agama nenek moyang,
dengan sumpah. Selama Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak mau murtad, sang ibunda bersumpah tidak akan ngajak bicara. Tidak hanya itu, tidak akan makan dan minum. Tidak akan makan dan minum. Nah, jamaah sekalian, dalam kisah ini diceritakan tidak menggoyahkan sedikit pun kemantapan akidah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, meskipun dia juga paham bahwasanya Allah mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas yang ya, tidak memeluk Islam pada saat itu pun mengingatkan itu. Jadi ini ada yang menarik nih. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas itu kira-kira percaya nggak sama Allah? Kan dia menegur anaknya, bukankah Allah mengajarkan kepada engkau harus berbakti kepada kedua orang tua? Jadi jahiliyahnya orang-orang Arab jahiliyah waktu itu bukan tidak mengenal Allah. Bukan tidak mengenal Allah. Termasuk juga iblis. Iblis ketika dilaknat oleh Allah dikeluarkan dari surga, ya. Apakah iblis tidak mengenal Allah? Kira-kira Bapak Ibu, imannya iblis tentang Allah itu mungkin melebihi kita. Melebihi kita. Coba kita perhatikan di dialognya iblis dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Wa idh qulna isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, maka semuanya bersujud illa iblis. Nah, kinten-kinten iblis ini bagian dari malaikat napa mboten? Di ayat itu Allah berfirman, wa idh qulna lil malaika, dan ingatlah ketika aku memerintahkan kepada para malaikat. Sinten sing diperintah? Malaikat. Untuk apa? Bersujud. Semuanya sujud malaikat kecuali iblis. Maka di antara penjelasan ulama bahwasanya iblis itu sebenarnya awalnya itu taat dan bahkan dinyatakan sebagai bagian dari malaikat yang kerjaannya adalah bertasbih, ya, mensucikan Allah, taat kepada Allah. Tapi pada saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar, maka dia membangkang dan menyombongkan diri. Di ayat lain, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud ketika aku perintahkan bersujud? Ya, Allah menegur begitu. Maka iblis mengatakan, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana aku sujud kepada Adam yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Nah, ini artinya apa? Iblis itu yakin betul bahwa Allah yang menciptakan dia. Bahkan iblis itu berdialog sama Allah gitu. Lah kita ini berdialognya melalui sholat saja. Nah, sama ajaran sebelumnya, sebelum datang Islam juga mengenalkan Allah sebagai Tuhan. Makanya ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengingatkan Allah. Seperti itu juga Abu Lahab, Abu Jahal. Ketika dikumpulkan di Bukit Sofa sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku akan mengajarkan kalian, ya, kalimatan wahidan, satu kalimat yang tuftahu bihir rum wal fars, yang kamu dengan kalimat ini akan bisa, ya, menguasai Romawi dan Persia. Waktu itu negara adidayanya Romawi dan Persia. Apa kata Abu Jahal?
Luar biasa Abu Jahal. Wallahi, demi Allah. Nyebut Allah Abu Jahal. Wallahi wa asyarun kalimat. Demi Allah, meskipun 10 kalimat, kami akan siap. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, uridu, aku berkehendak untuk mengajar kalian antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Agar kalian bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Idzan tuharibukal arabu wal ajam. Kalau seperti itu Muhammad, kamu akan dimusuhi orang-orang Arab dan orang-orang di luar Arab. Nah, jadi fenomena kejahiliaan, ya, fenomena orang-orang fenomena iblis, fenomena ibundanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu bukan tidak mengenal Allah. Nah, tetapi ketika ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengajak untuk murtad, ya, menyekutukan Allah dengan menyembah sesembahan-sesembahan para pendahulu atau nenek moyang, ya, Tuhan Mana, Tuhan Lata, Tuhan Uzza, maka disitulah inti persoalan. Ya, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadak, kalau sekiranya kedua orang tuamu itu berupaya membujuk engkau ala antusyrika bi, untuk kamu berbuat syirik terhadapku, menyekutukan denganku, ya. Dengan apa? Sesuatu malaisa laka bihi ilm, yang kamu tidak memiliki padanya pengetahuan. Kata Allah, fala tuti'huma, jangan diikuti. Meskipun itu orang tua itu, kalau udah ngajak ke arah-arah musyrik enggak boleh diikuti itu. Ya, wasahibhuma, dan pergaulilah mereka keduanya fid dunya, di dunia, ma'rufa, dengan pergaulan yang baik. Wattabi sabila man anaba ilai, dan ikutilah orang-orang yang meniti jalan kembali kepadaku, kata Allah. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian semua akan kembali kepadaku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu kami akan beritakan kepada kalian apa-apa yang kalian perbuat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, bertauhid itu sangat penting, dan syirik itu sangat bahaya. Sampai-sampai ya, hubungan yang sakral antara anak dan orang tua, ya, itu kemudian diabaikan karena sudah masuk pada wilayah syirik. Nah, mari kita tengok beberapa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan tema pentingnya syirik ini, pentingnya tauhid ini dan bahayanya syirik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, dari Ibnu Abbas, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, man mata, siapa yang mati, ya, kemudian matinya itu adalah, ya, tusyrika bi syai'an, ya, man mata, siapa di antara kita yang meninggal, kata Rasulullah SAW, kemudian dia dalam meninggalkan itu yusyrika billahi syai'an, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka ya, Allah melalui sabda Rasul ini janjikan dia dakhalan nar. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam, ada dua hadis nih. Yang satu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang satu diriwayatkan oleh Jabir. Tapi bukan Jabir saya. Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini pendek, singkat, ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud itu dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, mamata la yusyrika billahi syai'an, siapa yang mati dan dia tidak dalam keadaan syirik menyekutukan Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kalau yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an itu agak panjang. Rasulullah mengatakan, man mata, siapa yang mati la yusyriku, dia tidak
menyekutukan billahi, ya, Allah syai'an dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia masuk surga. Lalu disambung dengan waman mata, siapa yang mati yusyriku billahi syai'an, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dakhalan nar, dia dijamin masuk neraka. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting ya. Cuma kadang-kadang kita ini lalai untuk kita menjaga diri dari kemusyrikan. Jadi di dua hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa tauhid itu sangat amat penting bagi seorang muslim. Bertauhid kepada Allah itu sangat amat penting bagi seorang muslim. Bahkan di awal-awal dakwah Rasulullah mengatakan bahwasannya, ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul itu dalam rangka untuk, ya, kata beliau, untuk apa? Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang itu supaya apa? Supaya mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul itu adalah utusan. Nah, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis itu, tauhid ini persoalan penting, ya, maka harus senantiasa kita perhatikan. Apakah kita ini selalu menjaga ketauhidan kita kepada Allah? Kalau tidak, bahaya itu. Ya, kata anak-anak muda itu, gak bahaya tak? Ketika kita masuk di wilayah syirik itu sangat bahaya. Nah, yang berikutnya adalah di hadis itu mengandung pengertian bahwa kalau kita ingin masuk surga, jalan hidup kita itu hanya satu, hidup yang bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hadis itu dikatakan, waman mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan apa? Menyekutukan Allah, masuk neraka. Sementara siapa yang mati tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Bapak Ibu jamaah sekalian, mati itu kira-kira bisa kita ketahui tidak? Kapan mati itu? Gak ada yang tahu. Ada orang sakit, ya, sakitnya udah bertahun-tahun nggak mati-mati. Yang kita prediksi itu segera mati. Karena mati itu bukan urusan sakit. Ya. Kematian itu adalah ketentuan Allah yang diberikan kepada setiap kita. Kapan matinya? Mau sakit, mau enggak, ya kalau sudah tiba, matilah kita. Mati juga bukan urusan usia. Wis tuwa gitu, kata orang ini semampu tanah gitu ya. Tapi betapa banyak anak muda tiba-tiba mati. Jadi persoalan maut itu bukan persoalan usia, bukan persoalan sakit, tapi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang dia nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajukan. Maka kalau Allah dan Rasulnya mengatakan, ya, janganlah engkau mati, ya, dalam keadaan musyrik. Matilah engkau dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Temuilah kematian dalam keadaan engkau berislam. Artinya apa? Karena kematian tidak pernah kita bisa ketahui kapan datangnya. Berarti jaminan kita mati tidak musyrik, jaminan kita mati tidak menyekutukan Allah, jaminan kita tidak mati kecuali Islam adalah apa? Kita harus memastikan hidup kita tidak musyrik. Sehingga setiap kapanpun kematian datang, kita tidak berada dalam kesyirikan. Hati-hati, jangan main api dengan kesyirikan. Merasa usia kita masih panjang. Begitu kita berbuat syirik, maut datang, dakhalan nar. Maka ya, para ulama-ulama salaf dulu itu luar biasa menjaga kemurnian akidah, menjaga kemurnian tauhid itu. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, kapan harus mati. Jangan pernah meremehkan
apapun bentuk kesyirikan. Naudzubillah, kalau kita menemui kematian dalam keadaan sedang menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, dakhalan nar. Jadi tauhid itu adalah jalan hidup. Makanya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jalan hidup. Katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ibadah. Kenapa disebut ada ibadah yang bukan karena Allah? Hati-hati, bentuknya ibadah, tapi nggak karena Allah. Ada nggak? Ada. Kok ada disebut sama Allah? Ya. Wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu dalam rangka apa? Menjaga kemurnian tauhid kita. Nah, yang berikutnya juga di antara hikmah yang kita bisa ambil di hadis tadi adalah kita perlu ya benar-benar berupaya untuk menemui kematian itu dengan husnul khotimah. Menjauhi su'ul khotimah. Kita memang berdoa ya. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya diberikan apa? Keberakhiran yang baik. Tapi Islam itu tidak mengajarkan hanya meminta doa seperti ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, tapi kita nggak berusaha mendatangkan rezeki atau mendekati rezeki. Nah, itu juga tidak bisa. Seperti itu pula ketika kita minta ya Allah berikan kami husnul khotimah, tapi kita tidak berupaya menjaga hidup kita ini supaya kapanpun kematian tiba kita husnul khotimah. Sering kita begitu, mengandalkan Allah tapi tidak mau berusaha. Tidak. Tadi disampaikan, kami akan beritahukan, kami akan kabarkan kepada kalian apa-apa yang kalian telah perbuat. Nah, perbuatan kita itu menjadi penting sebagai bagian dari upaya melengkapi ikhtiar. Di samping ikhtiar langit mohon kepada Allah, ada ikhtiar yang harus kita kerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, syirik itu bahaya sekali. Makanya jangan main-main. Mari kita renungkan beberapa firman Allah. Saya kemarin diminta untuk menyampaikan dalam kajian ini renungan beberapa ayat yang berkaitan dengan akidah. Dan itu banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita bahas setahun saja itu nggak selesai. Yang berbicara tentang akidah, keimanan, tauhid. Nah, mari kita coba tengok beberapa ayat untuk memperjelas kepada kita bahayanya syirik itu. Nah, sehingga jangan main-main kita dengan syirik itu. Yang pertama misalnya di dalam surat Luqman ayat 13 itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Allah berfirman wa idz qala, dan ingatlah kalian ketika berkata. Siapa yang berkata? Luqman. Berkata kepada siapa? Libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang memberi pelajaran kepada anaknya. Apa perkataan beliau? Ya bunayya, wahai anak lakiku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi syirik itu sekecil apapun bentuknya dalam pandangan kita, dia adalah kezaliman yang paling besar di hadapan Allah.
Nah, maka hati-hati nih, ya. Jangan sampai kita bermain-main dengan kesyirikan atau apapun bentuk kesyirikan. Niki sampai jam pinten biasa ya? Eh? Oh, bunyi suruk jam berapa hari ini? Jam 5.30. Kurang 25 menit. Nah, yang berikutnya, syirik itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya syirik itu adamul ghufran, tidak diampuni. Tidak hanya itu, tidak hanya kedzaliman yang agung, tapi juga ismun azimun, dosa yang luar biasa besar. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni ketika seseorang itu berbuat dosa, dosanya adalah dosa menyekutukan Allah. Ya, hati-hati, nggak diampuni dosanya. Kalau dosa tidak diampuni, seorang hamba ketika menghadap Allah di yaumil hisab dengan membawa dosa yang tidak diampuni, cara menghapusnya bagaimana? Ya, naudzubillah. Jangan sampai kita mampir dulu ke neraka. Cita-cita kita ini Bapak Ibu sekalian, itu masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ya. Jangan sampai kita berpikir yang penting masuk surga meskipun mampir ke neraka gitu. Itu tidak sesuai dengan doa kita. Doa kita tiap hari itu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk surga tanpa mampir ke neraka itu obsesi hidup kita. Gitu. Tapi ada yang gaya-gaya yang penting masuk surga, gak apa-apa ngicipin rokok, wah ngicipin rokok, ngicipin naudzubillah min dzalik. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, ya, berikanlah kepada kami fid dunya, kehidupan di dunia hasanah yang baik, yang bahagia. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat yang baik. Kehidupan di akhirat yang baik yang mana? Surga. Dan bersamaan dengan doa itu kita masih minta kepada Allah, waqina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi kita itu obsesi, cita-cita kita semua ini setiap habis sholat, ya, itu adalah minta kepada Allah masuk surga tanpa mampir neraka. Nah, hati-hati. Kita bisa masuk surga tanpa mampir ke neraka kalau kita, dosa-dosa kita terhapus. Hapusnya dosa itu bisa karena dapat syafaat. Misalnya dalam sebuah riwayat, keluarga kita pun bisa menyelamatkan kita. Selama dosa-dosa itu memang dosa-dosa yang memang bisa diampuni sama Allah. Ya, misalnya salah satu anggota keluarga kita itu mati syahid misalnya. Maka Allah janjikan melalui sabda Rasulullah, ya, seseorang yang mati syahid itu akan diberikan oleh Allah keutamaan mampu memberikan syafaat pertolongan kepada keluarganya sampai 60 atau dalam riwayat 470 anggota keluarganya dari apa? Dari siksa Allah di yaumil akhirat. Makanya jangan heran, bukan tidak sedih saudara-saudara kita yang di Palestina itu, ibu-ibu, ya, yang ditinggal anaknya syahid, ya. Bukan tidak sedih, sedih mereka. Tapi di dalam kesedihan ketika ditinggal anaknya wafat menyebut kesyahidan, ada sebuah kebahagiaan yang tidak bisa terlukiskan oleh siapapun.
Itu. Ya. Meskipun anaknya yang pertama syahid, anaknya yang berikutnya tetap disemangati untuk berjuang di jalan Allah. Terus. Nah, dosa syirik itu la yaghfir. Allah tidak mengampuni. Nah, lalu Allah tegaskan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain ya, yang Allah kehendaki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah tegaskan wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik kepada Allah faqad iftara itsman adzima, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dosanya besar. Nah, jadi ini penting. Bapak Ibu, kita mungkin memang tidak ingin menyekutukan Allah. Tapi kalau kita nggak care, nggak peduli, nggak waspada, bisa jadi kita ini melakukan hal-hal yang kemudian ada di situ unsur-unsur kesyirikan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa kok begitu? Lah kita ini kan hidup di Indonesia ini, Bapak Ibu. Indonesia itu secara kultur adalah dulu sebelum datang Islam, animisme, dinamisme. Sehingga banyak sekali budaya maupun kebiasaan yang masuk di dalamnya ada unsur-unsur animisme, dinamisme. Dan itu berhubungan dengan masalah kemurnian akidah. Yang berikutnya tidak hanya kesesatan yang besar, tidak hanya dosa yang besar, tidak hanya diampuni, tapi Allah juga tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 116 itu. Ya, di samping innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, di ayat 116 itu redaksi terakhir ayatnya berbeda. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik apapun bentuknya, sejatinya dia sedang mengalami kesesatan dengan sesat yang amat jauh, kata Allah. Hati-hati, kita pakaian begini nih, pakai baju takwa, kopian gitu ya. Merasa dekat sama Allah, tapi ketika ada kesyirikan kita perbuat, sesungguhnya sejatinya kita sedang berada dalam kesesatan yang amat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting ya, untuk kita care, kita ini mumpung memasuki Ramadan ya, kita bisa evaluasi diri, kira-kira ada apa dalam kehidupan kita ini yang masih perlu kita bereskan. Nah, ada sebuah ayat yang menceritakan tentang bahaya syirik dari sisi yang lainnya. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Kalau tadi hadis-hadis bahwa orang yang mati dalam keadaan syirik tidak akan masuk surga dan akan masuk ke neraka, ini di dalam ayat firman Allah juga disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 72 ini. Jadi di ayat ini Allah menegaskan orang yang berbuat syirik itu mendapati kondisi ya hirmanul jannah, diharamkan terhadap jannah surga, dan dukhulun nar, masuk neraka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh orang-orang kafir itu qalu, mereka pada berkata, innallah, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah. Siapa Allah itu? Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih anak Maryam. Nah, ini mungkin ya kita pahami ada sebagian kita yang menganggap Allah itu Al-Masih bin Maryam. Ya. Padahal kata Allah, wa qala al-Masihu ya bani Israel. Padahal Al-Masih, ya Nabi Isa itu ya berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, ubudullah, sembahlah kalian Allah, Rabbi wa Rabbakum, dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian.
innahu may yusyrika billahi faqad hurrimallahu alaihil jannah. Di sini Allah tegaskan, sesungguhnya may yusyrika billah, bentuk tadi mengatakan bahwa Allah itu ya Al-Masih bin Maryam itu bentuk kesyirikan. Dan bentuk apapun kesyirikan ditegaskan oleh Allah, may yusyrika, siapa yang menyekutukan billahi dengan Allah, maka faqad harramallahu alaihil jannah, diharamkan oleh Allah atasnya surga. Haram. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansor, dan tidaklah ya ada bagi orang-orang zalim dari penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Yang terakhir sebelum kita masuki, mungkin nanti kalau ada khiwar atau tanya jawab, diskusi monggo. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88. Ini yang lebih mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Bahwa kesyirikan apapun yang kita perbuat itu bisa berdampak ihbatul amal. Menghapus amal-amal kita. Ibadah-ibadah kita ini dihapus sama Allah. Gara-gara kita melakukan kesyirikan. Maka jangan pernah kita meremehkan bentuk kesyirikan apapun. Sekian tahun kita ibadah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 88 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Dzalika itulah hudallah, petunjuk Allah. Yahdi bihi, yang Allah memberikan petunjuk dengannya, may yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Lalu Allah tegaskan di akhir ayat, walau asyraku, kalau sekiranya mereka itu, ya kita semua hamba-hamba Allah ini mempersekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya Allah akan hapuskan, lenyapkan amal-amal yang mereka perbuat selama ini. Hapus. Ya. Jadi problem menyekutukan Allah ini problem besar. Problem besar yang tidak boleh kita remehkan. Jangan main-main dengan apapun bentuk kesyirikan. Ya, menguap itu amal-amal perbuatan kita kalau kita berbuat kesyirikan. Tidak berdiri sendiri syirik itu kita lakukan, tapi dia berdampak kepada terhapusnya amal-amal kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Maka kalau ada orang yang keras mengingatkan kita tentang bahaya syirik, lalu kemudian kita diajak waspada, jangan dimusuhi mereka, mereka menyelamatkan kita. Nah, syukur ada orang yang mau mengingatkan. Sama sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, paling akhir, ya, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 65. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, lain asyrakta, sekiranya engkau menyekutukan Allah, layah batonna amaluka, niscaya akan terhapus amal-amal kalian, walatakunanna minal khasirin, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi, kata Allah. Rugi. Sudah merasa ahlul jannah, kita melakukan kesyirikan, terhapus itu amal-amal ahlul jannah kita. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki bisa menjadi momentum kita untuk semakin memperkuat akidah kita, mengokohkan tauhid kita, dan membersihkan kita dari berbagai macam kesyirikan, supaya kita tidak mendapatkan resiko terhapus amal-amal kita, menjadi penghuni neraka, diharamkan dari surga dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu, monggo silakan. Ya. Menambahkan boleh, mengurangkan juga boleh. Karena bisa jadi ada kelebihan yang salah, maka perlu dikurangi.
Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada yang mau disampaikan mungkin? Ada? Bapak Ibu? Belum ada? Nah, kalau belum ada, menunggu waktu bunyi, katanya tadi harus nunggu bunyi nih. Lalu kiatnya gimana? Bagaimana kiatnya supaya kita ini terjaga? Ya, dari noda-noda kesyirikan itu, supaya kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah dalam surganya tanpa mampir dulu ke neraka. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kita yakin ya, Rasulullah itu utusan Allah, diperintahkan menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Rasul itu diutus oleh Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan dari apa? Ya, ada di dalam surat Al-Jum'ah misalnya, Allah jelaskan, Rasul itu diutus untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Kalangan mereka siapa? Kaum yang ummi itu. Huwallazi, dialah Allah, alladzi yang ba'atsa mengutus fil ummiyina, di dalam kaum yang ummi. Kaum yang ummi itu para ahli tafsir menyatakan adalah orang-orang Arab waktu itu ketika Rasulullah pertama kali diutus oleh Allah datang di sebagai utusannya. Atau ummi itu ada sebagian ahli tafsir mengatakan masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Rasulan seorang utusan minhum, dari kelompok mereka sendiri. Rasulullah adalah ummi. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua apa? Wa yuzakihim. Yang ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. 3 tugas itu dalam rangka apa? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Menyelamatkan mereka meskipun mereka dulu dalam keadaan sesat yang nyata. Orang syirik itu sesatnya nyata dan sesatnya amat jauh. Maka di antara tugas Rasul itu menyelamatkan kita dari kesesatan yang baidah tadi. Kesesatan yang nyata itu di antaranya adalah dari kesyirikan. Caranya gimana? Nah, cara inilah yang harus kita hadirkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Rasul sudah nggak ada. Kalau dulu zaman Rasulullah ada, Rasul yang melakukan kepada umat Islam pada waktu itu, melakukan 3 hal ini. Agar kita terselamatkan dari kesesatan yang nyata dan jauh itu. Apa itu? Yatlu alaihim ayatihi. Rasul menyelamatkan umat ini dari kesesatan yang nyata, dari kejahiliaan, dari kesyirikan. Itu dengan cara apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Nah, kita ini baca ayat Allah itu waktu Ramadan. Setelah Ramadan mungkin nggak begitu sering. Agar kita terselamatkan dari kesesatan, kita harus perbanyak baca ayat-ayat Allah. Artinya apa? Bapak Ibu, jamaah sekalian, seseorang melakukan sesuatu itu karena 2 hal. Yang pertama karena apa yang dia pikirkan. Yang kedua adalah karena apa yang dia inginkan di hatinya. Maka itulah 2 hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyelamatkan manusia itu berkaitan dengan ini, pikiran sama hati. Yang pertama, yatlu alaihi ayatihi, dibacakan ayat-ayat Allah. Ya, Birjabir, Allah berfirman begini, Birjabir, kamu jangan syirik, Birjabir, kamu dibacakan. Kenapa? Akal pikiran manusia itu Bapak Ibu nggak ada batasnya. Bahkan berpikir Allah itu tidak ada pun dia bisa. Maka jadilah dia komunis. Ya. Pikiran kita nggak terbatas. Yang membatasi itu adalah
Wahyu Allah itulah yang maha tahu, itulah yang membatasi. Ketika pikiran kita berpikir Allah tidak terbatas, Allah tidak ada, maka Allah lah yang beritahu kepada kita Allah itu wujud. Allah itu ada banyak. Allah itu anaknya Isa. Allah beritahu Allah itu bukan itu. Nah, maka diperlukan akal ini dibingkai oleh ayat Allah supaya tidak menyimpang. Ya. Kalau ayatnya enggak, ayat-ayat ini tidak bisa membingkai pikiran kita, Al-Quran ini enggak ada manfaatnya bagi hidup kita, Bapak Ibu. Bagaimana Al-Quran bisa membingkai pikiran kita? Ya kita memahami ayat-ayat itu. Yatslu alaihim ayatihi. Maka pengajian ini luar biasa, Bapak. Ya, dan takmir masjid nggak boleh nggak semangat gara-gara kalau pengajian kok sedikit. Ya memang pengajian. Ya, pasti sedikit. Yang banyak itu apa? Gedung bioskop, konser, itu yang banyak gitu. Kenapa? Gak sedikit. Orang pilihan Bapak Ibu. Di mana-mana yang namanya juara itu sedikit, nggak ada juara itu banyak. Ya, juara satu paling satu orang, juara dua satu orang. Ya, nanti ditambah-tambahi penggembira juara apa saja, juara harapan macam-macam itu. Itu pun masih sedikit dari semua peserta yang ada. Itu karakter orang baik itu sedikit. Di zaman awal dakwah Nabi sedikit, di zaman akhir juga sedikit nanti gitu. Ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Ya memang kita harus memberi fasilitas kepada orang-orang pilihan itu yang jumlahnya sedikit. Jadi seperti ini luar biasa. Pintunya adalah memahami ayat Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wa may yuridillahi bi khairan, wa may yuridillahu bi khairan." Siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi baik atau kebaikan padanya, jalannya pintunya cuma satu. Yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia kepada agamanya. Bagaimana cara memahami agama? Ya langkah pertama sebagaimana Rasulullah lakukan untuk menyelamatkan umat adalah membacakan ayat-ayat Allah. Kalau saat itu Rasulullah ada, Rasul yang membacakan. Kalau saat ini Rasulullah nggak ada, ya kita yang membaca ayat-ayat Allah itu metodenya banyak. Melalui kajian seperti ini. Ya, nanti pengajian di rumah juga boleh. Ya. Nah, dulu para sahabat itu selalu ingin dibacakan Rasulullah ayat-ayat Allah. Ya. Kalau Rasulullah nggak menyampaikan ayat itu gelisah para sahabat. Ya, kalau kita ini kan enggak gitu. Supaya pengajian, wah besar pengajian meneng, malah gelisah gitu. Kebalikannya gitu. Dalam zaman dulu luar biasa. Sampai ada sejarah Rasulullah itu pernah jeda 15 hari nggak dapat wahyu. Gelisah nggak hanya para sahabat, Rasul juga gelisah. Nggak dapat wahyu, nggak dibacakan ayat-ayat Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara persoalan tauhid juga itu. Ya. Jadi gara-gara Rasulullah ditantang oleh kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy waktu itu. Jadi kisahnya di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu Rasulullah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mematahkan kenabian Rasulullah itu. Lalu orang-orang kafir Quraisy ini mengutus beberapa orang menemui pendeta ya dari apa namanya Nasrani untuk meminta konsultasi gimana caranya mematahkan kenabian Muhammad. Diutus ke Madinah ketemu dengan seorang pendeta dari kalangan Nasrani. Dikasih tahu, tanya 3 hal. Ya. Kalau dia bisa menjawab berarti memang nabi tuh gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya itulah dia bukan nabi. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah tanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu sudah ada sebelum Islam datang ya di masa-masa sebelumnya. Lalu tanyakan tentang kisah Dzulqarnain. Lalu yang ketiga, tanyakan tentang hari kiamat. Pulang mereka, tantang, ketemu Nabi.
Kalau ente benar-benar Nabi, jelaskan kepada kami 3 hal. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Rasulullah sempat dalam tanda petik kelupaan. Ya besok saya jelaskan. Tanpa menyebut insya Allah. Gara-gara itu, ya, ini kan masalah tauhid ini ya. Karena tidak ada yang terjadi hari besok itu kecuali semuanya karena izin Allah. Nah, ketika Rasulullah lupa menyebut insya Allah, diberi pelajaran oleh Allah, janjinya besok itu nggak datang wahyu. Gelisah Rasulullah sampai 15 hari. Nah, di dalam surat Al-Kahfi itu ditegaskan tentang harusnya engkau mengatakan insya Allah. Itu masalah tauhid itu. Ya Rasul aja ditegur tuh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi sampai mana tadi? Ya, membacakan ayat Allah. Jadi kita harus punya itu. Yang kedua ada apa? Orang itu berbuat sesuatu karena apa yang ada di dalam hati. Ya, misalnya apa sih jenengan asmane? Abah Zainuddin. Ya, Abah Zainuddin itu di dalam hatinya itu ada kesukaan namanya soto. Seneng makan soto. Ya, kikil nggih. Coba, seneng kikil. Kikil. Ya. Orang akan mau makan kikil kalau dia kerentek di hatinya ada keinginan. Ya. Nah, ada keinginan. Kita tambah sedikit ya. Ya. Nah, orang itu akan berbuat sesuatu karena keinginannya. Ya. Kalau meskipun saya suka kikil tapi hari ini tidak ingin kikil, nggak akan makan kikil, Pak. Maka itulah ketika Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat ini, langkah kedua atau program yang kedua adalah wayu zakihim, membersihkan hati jiwa manusia. Ini penting. Jadi kita juga kalau ingin selamat dari kesesatan, tidak hanya pengajian yang sifatnya begini, taklimi, memberikan pelajaran pada akal pikiran, tapi juga ada kegiatan yang bisa membersihkan hati. Ya. Entah apa, membersihkan hati itu banyak ayatnya. Tazkiyah itu bisa apa? Dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, dengan banyak zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada banyak. Bisa secara perorangan, bisa secara berkelompok, bisa secara berjamaah. Mana yang mantap bagi kita, ya caranya silakan. Hati kita harus kita perhatikan, akal kita harus kita perhatikan untuk bisa selamat dari kesesatan. Ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini tiba sebagai momentum yang sangat penting dalam hal tazkiyatun nafs. Ramadan itu tidak sekedar nama bulan, tapi dia adalah momentum istimewa untuk kita meningkatkan rohani kita, kualitas hati kita. Maka sayang kalau kita lewatkan. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mengelola pikiran dan hati kita. Pikiran kita terbingkai oleh ayat-ayat Allah, hati kita tenang dekat dengan Allah, maka insya Allah kita akan berpotensi menjadi orang-orang selamat jauh dari kesesatan. Dan yang terakhir Rasulullah lakukan adalah memberikan pembelajaran pendidikan. Untuk bisa 2 hal itu dicapai ada proses pendidikan. Di ayat itu ditegaskan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada pendidikan tentang Al-Qur'an dan sunnah. Itu saja yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Ya. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ya, lam tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasulih. Gimana cara berpegang teguh kalau kita nggak paham isi Al-Qur'annya? Gimana kita berpegang teguh kalau kita nggak paham isi sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah? Ya, maka pendidikan pada diri kita, keluarga kita terhadap Al-Quran dan Sunnah ini menjadi penting. 3 hal itulah yang Rasulullah lakukan dalam menjalankan misi menyelamatkan umat manusia.
Wallahu alam bisawab. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang salah atau tidak berkenan. Semoga Allah senantiasa berikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Yang sedikit yang kita diskusikan pagi ini menjadi sarana atau modal bagi kita untuk semakin kuat menapaki jalan hidup menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.